Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Wonogiri, 1987. Sore itu, gerimis turun dengan syahdu, membasahi jalanan yang mulai lengang. Roni berdiri di pangkalan ojek, menunggu penumpang seperti biasa, ketika matanya menangkap sosok seorang wanita yang berjalan mendekat. Ada sesuatu yang familiar pada wajah itu, membuat pikirannya berusaha keras mengingat. Semakin dekat langkah kaki wanita itu, semakin jelas senyum yang terukir di bibirnya. Sejurus kemudian, kepingan memori yang terserak di benaknya berhasil tersusun kembali. Wanita itu adalah Lely, teman semasa SMA. 8 tahun telah berlalu sejak mereka terakhir kali bertemu. Saat itu, mereka sekelas di tahun terakhir SMA, meski sebenarnya tidak begitu akrab. Lely berasal dari keluarga yang cukup berada, sementara Roni tumbuh dalam kehidupan yang jauh lebih sederhana. Setelah lulus, nasib membawa mereka ke jalan yang berbeda. Roni, yang hanya bermodal ijazah SMA, berkali-kali mencoba melamar pekerjaan, tetapi selalu berujung pada kegagalan. Akhirnya, ia menjalani hidup dengan pekerjaan serabutan di kampung, hingga 6 bulan terakhir memilih menjadi tukang ojek. Lely ternyata masih mengingat namanya. Tanpa ragu, ia menyapa Roni, membuat mereka segera larut dalam perbincangan yang akrab. Setelah beberapa saat berbicara, Lely mengutarakan sebuah permintaan. Ia ingin diantar ke suatu tempat, tetapi sebelum itu, ia ingin membicarakannya lebih dahulu. Roni pun mengangguk setuju, dan mereka memutuskan untuk mencari tempat yang lebih tenang. Sebuah warung kopi tak jauh dari pangkalan ojek menjadi pilihan. Di dalam warung yang sepi itu, Lely mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya setelah SMA. Ia sempat kuliah di Semarang selama 2 tahun, tetapi terpaksa berhenti karena hamil. Suaranya bergetar saat mengungkapkan hal itu, dan matanya mulai berkaca-kaca. Roni sedikit terkejut. Mereka memang tidak terlalu dekat dulu, tetapi ia tidak menyangka Lely akan langsung terbuka tentang sesuatu yang begitu pribadi. Mungkin, pikirnya, beban yang dipikul Lely terlalu berat hingga ia butuh seseorang untuk berbagi cerita. Lely melanjutkan kisahnya. Pacarnya, seorang pria asal Cirebon, menolak bertanggung jawab atas kehamilannya. Ia pun terbuang dari keluarganya, menjadi sosok yang terkucil di rumahnya sendiri. Tak lama setelah itu, ia kehilangan ayahnya yang meninggal dunia. Dalam keputusasaan, ia mencari seorang dukun untuk menggugurkan kandungannya, dan akhirnya, janin itu tak pernah lahir ke dunia. Saat itu, barulah ia menyadari bahwa kehidupan masa kecilnya yang serba cukup sebenarnya hanyalah ilusi. Ayahnya mungkin seorang pegawai dengan gaji tak begitu besar, tetapi keluarga mereka dahulu hidup nyaman karena banyaknya proyek di kantor sang ayah. Namun, setelah sang ayah tiada, perlahan semuanya berubah. Ibu yang ia harapkan menjadi tempat berlindung ternyata hanya memiliki sisa pensiunan yang tak seberapa. Kehidupan mereka pun semakin sulit. Setahun setelah kepergian sang ayah, ibunya juga meninggal dunia. Lely mengaku sangat terpukul. Kakaknya, Mas Yoni, telah menikah dan hidup di Jakarta, tetapi kehidupannya seolah dikendalikan oleh istrinya. Akibatnya, ia tak lagi memiliki siapapun untuk bersandar. Merasa benar-benar sendirian, ia akhirnya terjerumus ke dalam kehidupan malam di Surabaya. Roni mendengarkan dengan saksama, merasakan getirnya perjalanan hidup yang dialami Lely. Perempuan itu mengusap air matanya dengan sapu tangan, lalu dengan suara lirih, ia mengutarakan permintaannya. Ia ingin Roni mengantarnya ke Gunung Kemukus. Permintaan itu membuat Roni terkejut. Ia memang tak terlalu mengenal daerah itu secara langsung, tetapi ia tahu betul reputasinya. Gunung Kemukus dikenal sebagai tempat mencari pesugihan, dengan salah satu syarat utamanya adalah melakukan hubungan dengan pasangan yang bukan suami istri. Pikiran Roni berputar cepat. Ia bertanya dengan serius, memastikan apakah Lely benar-benar berniat melakukan hal itu. Namun, perempuan itu hanya mengangguk mantap, seolah sudah bulat dengan keputusannya. Setelah mendengar kisah hidup Lely yang kelam, Roni mulai memahami alasannya.
Lely mengakui bahwa meski penghasilannya sebagai wanita malam cukup besar, uang itu selalu habis tanpa sisa. Ia pernah mencoba membuka warung makan di pasar sebagai jalan baru dalam hidupnya, tetapi usahanya kian merosot hingga ia kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia tak ingin lagi kembali ke dunia malam, sebab ada trauma yang ia rasakan, trauma yang tak ingin ia ceritakan lebih jauh. Roni kemudian meminta giliran berbicara. Ia mengakui bahwa dirinya tidak terlalu mengenal daerah sekitar Gunung Kemukus, bahkan belum pernah sekalipun mengantar penumpang ke sana. Ia hanya beberapa kali melewati daerah tersebut, tetapi untuk lokasi dukun atau siapapun yang dapat membantu dalam pencarian pesugihan, ia sama sekali tidak memiliki gambaran. Lely menenangkan Roni dengan mengatakan bahwa hal itu bukanlah masalah besar. Ia pernah mengantar seorang teman ke tempat itu, meskipun kala itu ia sendiri tidak ikut serta dalam pencarian pesugihan. Lely bahkan masih mengingat rumah dukun yang pernah membantu temannya tersebut. Setelah bersepakat mengenai ongkos perjalanan, mereka pun segera berangkat ke sana. Kebetulan, menurut Lely, malam itu adalah malam Jumat Pon, waktu yang diyakini paling tepat untuk melakukan ritual. Roni merasa sangat terkejut dengan permintaan ini. Ia tidak pernah membayangkan akan berurusan dengan seseorang yang secara sadar mencari pesugihan. Ada perasaan kasihan yang muncul dalam dirinya, melihat Lely sampai harus menempuh jalan seperti ini. Namun, sebagai seorang teman yang dulu tidak terlalu akrab dan hanya seorang tukang ojek, ia merasa tidak pantas untuk ikut campur terlalu jauh dalam keputusan hidup Lely. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah yang letaknya cukup terpencil, jauh dari rumah-rumah penduduk lain serta cukup jauh dari jalan raya. Lely menunjukkan rumah itu sebagai tempat tinggal sang dukun. Sesampainya di sana, ia segera mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang laki-laki tua yang tampaknya berusia lebih dari 65 tahun menyambut mereka. Ia mempersilakan mereka masuk. Dukun itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Ribut. Lely kemudian mengungkapkan bahwa ia pernah datang ke tempat ini beberapa bulan lalu, mengantar seorang teman. Namun, Mbah Ribut tampaknya tidak mengingat peristiwa itu, mungkin karena banyaknya orang yang datang untuk meminta bantuannya. Setelah beberapa waktu berbincang, Lely akhirnya menyampaikan maksud kedatangannya dengan jelas. Seperti banyak orang lain yang datang ke tempat ini, ia ingin mencari pesugihan. Mbah Ribut terdiam sejenak sebelum menanyakan kembali apakah Lely sudah benar-benar yakin dengan keputusannya. Tanpa ragu, Lely mengangguk dan menegaskan tekadnya. Sang dukun kemudian menjelaskan bahwa ia memang memilih tinggal sedikit menjauh dari pusat kegiatan di Gunung Kemukus, tetapi tetap bersedia membantu siapapun yang datang mencarinya. Ia juga bercerita bahwa dirinya telah tinggal sendirian sejak sekitar 4 tahun lalu, setelah istrinya meninggal dunia. Tiba-tiba, suara sepeda motor terdengar dari luar. Seorang laki-laki setengah baya masuk rumah itu dan mengaku memiliki tujuan yang sama seperti Lely. Mbah Ribut langsung mengatakan bahwa ini adalah pertanda baik, karena mereka datang hampir bersamaan tanpa adanya janji sebelumnya. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa mereka telah berjodoh dalam ritual pesugihan malam itu. Lely tampak terkejut sejenak. Dengan suara pelan, ia berbisik kepada Roni bahwa nama laki-laki tersebut, Bobby, kebetulan sama dengan nama pria yang dulu menghamilinya. Roni yang sejak awal hanya mendengar sekilas tentang pesugihan di Gunung Kemukus, kini langsung melihat sendiri bagaimana praktik tersebut dilakukan. Mbah Ribut menjelaskan bahwa malam itu, karena bertepatan dengan malam Jumat Pon, ritual akan segera dimulai. Lely lalu meminta Roni untuk menunggu sampai ritual selesai, berapapun lamanya. Ia berjanji bahwa setelah ritual berakhir, mereka akan segera pulang. Sekitar pukul 9 malam, Mbah Ribut memanggil Lely dan Bobby ke bagian belakang rumah. Roni tidak bisa berbuat banyak selain menunggu di ruangan depan, sebagaimana yang telah diminta oleh sang dukun. Mbah Ribut membawa mereka ke sebuah bilik kecil di belakang rumah. Setelah pintu belakang ditutup, Roni tidak lagi bisa melihat atau mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Ia hanya bisa duduk diam, menunggu dengan perasaan yang campur aduk. Ada kesedihan yang luar biasa dalam hatinya, disertai rasa kasihan yang tak henti-hentinya mengalir. Ia tak menyangka bahwa Lely harus menempuh jalan sejauh ini demi mencari keberuntungan. Namun,
Roni juga teringat bahwa pesugihan di Gunung Kemukus memang dikenal sebagai salah satu yang dianggap aman, karena tidak membutuhkan tumbal seperti praktik pesugihan lainnya. Meski begitu, ia tetap tidak bisa menghilangkan rasa iba terhadap nasib yang telah menimpa Lely dan perjalanan hidup yang harus dilaluinya. Setelah sekitar 1 jam, Bobby dan Lely kembali ke ruang tamu dengan ditemani oleh Mbah Ribut. Roni kemudian mendengarkan penjelasan dari Mbah Ribut bahwa dalam waktu 35 hari lagi, tepat di malam Jumat Pon, Lely harus kembali untuk menjalani ritual kedua. Bobby tampak mengulurkan sebuah amplop yang cukup tebal kepada Mbah Ribut sebelum berpamitan. Lely pun melakukan hal yang sama, menyerahkan sesuatu kepada sang dukun sebelum meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan pulang, Lely meminta singgah di sebuah warung makan di pinggir jalan yang masih buka. Ia mengaku merasa lapar dan yakin bahwa Roni pun belum makan sejak tadi. Sambil menunggu pesanan nasi goreng mereka, Roni akhirnya menanyakan sesuatu yang sejak tadi berputar-putar dalam pikirannya, yaitu apakah Lely tidak merasa risih melakukan hal tersebut dengan seseorang yang sama sekali asing baginya. Lely hanya tersenyum, lalu mengatakan bahwa perasaan cinta atau hal-hal semacam itu sudah lama mati sejak ia menjalani hidup sebagai wanita penghibur di Surabaya. Bagi Roni, jawaban itu terdengar masuk akal, meskipun tetap sulit untuk benar-benar ia pahami. Tak banyak lagi yang mereka bincangkan setelah itu hingga perjalanan pulang dilanjutkan. Begitu sampai di Wonogiri, Lely meminta untuk diantar langsung ke rumahnya, yang baru kali ini diketahui oleh Roni. Sesampainya di sana, Lely memberikan upah sesuai yang telah disepakati sebelumnya, sekaligus meminta tolong kepada Roni untuk menjemputnya kembali tepat 35 hari lagi, pada malam Jumat Pon berikutnya. Ia juga menekankan bahwa waktu penjemputan harus tepat pukul 6 sore, berkali-kali mengingatkan agar Roni tidak lupa, karena ia tidak ingin menggunakan jasa tukang ojek lain. Roni pun menyanggupi permintaan itu sebelum akhirnya bergegas pulang. Setelah tiba di rumah, Roni terus memikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa salah satu teman sekolahnya bisa terjerumus sejauh ini. Di tengah perenungannya, ia merasa bersyukur bahwa meskipun hidupnya jauh dari kata makmur, setidaknya ia tidak mengalami nasib seperti Lely. Dahulu, Lely hidup berkecukupan, namun roda kehidupan telah membawanya jatuh ke dalam keterpurukan. Roni juga teringat masa sekolahnya yang penuh tantangan. Ia pernah 2 kali tidak naik kelas, dan mungkin itulah alasan mengapa ia begitu sulit mendapatkan pekerjaan meskipun telah memiliki ijazah SMA, yang sebenarnya cukup berharga di zamannya. Hari demi hari berlalu. Roni kembali menjalani kesehariannya sebagai tukang ojek, dan tak sekalipun ia berusaha untuk menemui Lely meskipun mengetahui bahwa ia tinggal sendirian. Baginya, yang paling penting adalah memastikan bahwa ketika malam Jumat Pon berikutnya tiba, ia sudah memiliki penumpang dengan bayaran yang cukup menguntungkan. Akhirnya, malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Seperti yang telah disepakati, Roni harus menjemput Lely sekitar pukul 6 sore. Namun, di perjalanan menuju rumah Lely, ia mengalami kendala. Ban depan sepeda motornya bocor, sehingga ia baru bisa sampai di rumah Lely sekitar pukul 7 malam. Saat tiba di sana, ia melihat Lely sudah menunggu di depan rumahnya, mengenakan jaket tebal berwarna hitam. Wajahnya tampak pucat. Dengan suara lirih, Lely mengatakan bahwa ia sebenarnya sedang tidak enak badan, tetapi ritual di Gunung Kemukus tidak boleh dilewatkan begitu saja. Tanpa banyak bicara, mereka segera berangkat menuju rumah Mbah Ribut. Setibanya di sana, Mbah Ribut memberitahu bahwa Lely sudah ditunggu di bilik belakang rumahnya. Ia menjelaskan bahwa semua ritual awal telah dilakukan, dan Lely hanya tinggal menyelesaikan bagian akhirnya. Namun, Lely kemudian meminta sesuatu yang tidak terduga. Dengan suara lemah, ia memohon kepada Mbah Ribut agar Roni diperbolehkan menemaninya, karena kondisinya yang kurang sehat. Permintaan itu mengejutkan Roni. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya akan terlibat lebih jauh dalam situasi ini. Namun, Mbah Ribut setuju, lalu mengambil sebuah kursi plastik untuknya. Dukun itu mengatakan bahwa Roni cukup menunggu di depan bilik tanpa perlu masuk ke dalamnya. Roni merasa ragu dan tidak nyaman dengan keadaan ini, tetapi melihat wajah Lely yang terlihat memelas, ia merasa tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan tersebut. Ketika melangkah menuju bilik belakang, tubuh Roni mulai bergetar.
Ada perasaan takut yang perlahan menguasainya, semakin kuat seiring ia berjalan semakin dekat. Mbah Ribut yang menyadari ketakutan itu menuntun Roni ke tempat duduknya, menaruh kursi plastik di depan bilik, lalu meyakinkannya bahwa ia hanya perlu duduk di sana dan tidak perlu melakukan apapun. Malam itu, ada sesuatu yang terasa berbeda bagi Roni. Sebuah aura aneh menyelimutinya, menghadirkan perasaan yang sulit dijelaskan. Mungkin inilah atmosfer yang selalu menyertai ritual pesugihan, meski bagi Roni sendiri, sulit membayangkan bagaimana hubungan dengan orang asing bisa mendatangkan kekayaan berlimpah. Keanehan ini semakin bertambah dengan pikirannya yang masih belum sempat menanyakan hasil dari ritual pertama kepada Lely. Perempuan itu tampak begitu lemah dan pucat sejak awal mereka bertemu, seolah menahan sesuatu yang tidak ingin diungkapkan. Dari dalam bilik, suara-suara samar terdengar, menandakan bahwa ritual sedang berlangsung. Roni menduga kuat bahwa di dalam, Lely sedang bersama Bobby, pria yang sebelumnya menjadi pasangannya dalam ritual. Saat sebatang rokok mulai menyala di tangannya, telinganya menangkap suara yang lebih jelas, desahan demi desahan yang terus berulang. Sebuah gangguan yang membuat batinnya bergejolak, tetapi ia segera menyadarkan diri bahwa ini bukan sekadar interaksi biasa. Ritual ini mungkin telah melibatkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam keterdiamannya, Roni merasa ada kehadiran lain. Sekelebat bayangan hitam melintas di hadapannya, tubuhnya hampir setinggi dirinya sendiri, tetapi wajahnya sulit dikenali. Dugaan mulai bermunculan di benaknya, mungkinkah ini adalah makhluk yang dipanggil oleh Mbah Ribut untuk memastikan ritual berjalan lancar? Semakin dalam ia berpikir, semakin merinding tubuhnya. Tidak hanya itu, di sela-sela suara desahan yang semakin sering terdengar, ada pula suara lain yang lebih aneh. Seperti bisikan beberapa makhluk yang bercakap-cakap dalam bahasa yang tidak dimengertinya, diselingi dengan tawa mengerikan yang menyusup ke dalam telinganya. Tidak diragukan lagi, suara itu bukan milik manusia. Rasa takut mulai menjalari tubuhnya, tetapi ia memaksa diri untuk tetap duduk, mengingatkan dirinya bahwa ia hanya seorang tukang ojek yang sekadar mencari nafkah. Apapun yang terjadi di dalam bilik, bukanlah urusannya. Dalam upaya mengusir rasa takut, Roni mencoba mengalihkan pikirannya dengan membayangkan percakapan ringan di pangkalan ojek tadi siang. Ia juga mengingat bahwa beberapa hari terakhir, rezekinya cukup baik, bahkan kambingnya baru saja beranak dalam keadaan sehat. Dengan berbagai cara, ia mencoba untuk tidak terlalu larut dalam situasi yang semakin mencekam. Setelah sekitar setengah jam berlalu, suara percakapan mulai terdengar dari dalam bilik. Roni segera menyadari bahwa ritual telah selesai. Tak lama kemudian, Lely muncul dari bilik, tetapi kali ini sendirian. Dugaan mengarah pada kemungkinan bahwa Bobby masih melanjutkan ritual di dalam. Tanpa banyak kata, Lely segera menarik tangan Roni, mengajaknya pergi. Setelah berbincang singkat dengan Mbah Ribut, mereka pun berpamitan. Belum jauh dari tempat itu, Lely meminta untuk berhenti di sebuah jalan yang sangat sepi. Dalam temaram cahaya rembulan, ia berdiri di sisi jalan dengan tubuh yang sedikit bergetar. Perlahan, isak tangis terdengar dari bibirnya. Roni memperhatikannya dengan seksama. Ada sesuatu yang begitu menyakitkan dari ekspresi wajahnya. Perasaan kasihan mulai menguasai hatinya. Apapun yang baru saja terjadi dalam ritual tadi, pasti sangat menguras tenaga dan emosi Lely. Terlebih lagi, tubuhnya memang sedang tidak sehat sejak awal perjalanan. Sejenak, Roni ingin menyentuh pundaknya, ingin sekadar memberikan ketenangan, tetapi ia sadar akan batasan perannya. Ia hanya seorang tukang ojek, tak lebih dari itu. Tak ingin larut dalam keheningan, Lely akhirnya mengajukan satu permintaan lain, kali ini dengan suara yang penuh harap. Ia ingin diantar ke sebuah penginapan terdekat untuk beristirahat. Roni mengaku tak tahu keberadaan penginapan di sekitar situ, tetapi Lely memastikan bahwa ia sendiri yang akan menunjukkan jalannya. Tanpa banyak pilihan, Roni pun kembali menghidupkan motornya. Sekitar 4 menit perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Lely menepuk bahunya, memberi tanda untuk berhenti. Roni menatap rumah itu dengan sedikit ragu, tak menyangka ada penginapan di tempat sesunyi ini. Namun,
Lely segera meyakinkannya bahwa tempat ini memang sepi dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Roni berpikir bahwa Lely sudah sangat mengenal tempat ini. Mungkin, penginapan ini adalah salah satu tempat yang pernah menjadi bagian dari kehidupan lamanya. Lely memberi isyarat agar Roni menunggu sejenak di depan rumah yang tampak sepi itu. Setelah beberapa saat, Lely masuk ke dalam dan terlihat berbincang dengan seorang pria yang tampaknya adalah pemilik penginapan. Percakapan di antara mereka berlangsung singkat, lalu tak lama kemudian Lely keluar dengan membawa sebuah kunci kamar di tangannya. Tanpa banyak bicara, ia menarik tangan Roni, mengajaknya masuk setelah lebih dulu memasukkan sepeda motornya ke dalam ruang tamu. Batin Roni semakin dipenuhi tanda tanya. Penginapan ini terasa begitu tertutup, seolah bukan tempat umum, melainkan tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Seperti yang sempat dikatakan Lely, kemungkinan hanya mereka yang memiliki kepentingan khusus yang mengenal tempat ini. Sesampainya di dalam kamar yang berukuran tak terlalu luas, Lely meminta maaf karena hanya mampu menyewa satu kamar. Ia beralasan harus menghemat biaya, dan Roni, yang masih diliputi kebingungan, akhirnya hanya bisa menerima kenyataan tersebut. Tanpa banyak bicara, Lely segera membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Wajahnya yang pucat semakin terlihat dalam remang cahaya kamar. Rasa lelah tampak jelas terpancar dari sorot matanya. Tak lama berselang, Lely meminta Roni untuk mematikan lampu. Dengan segala kebimbangan yang masih menyelimuti pikirannya, Roni menuruti permintaan itu. Seketika suasana kamar menjadi gelap gulita, tak ada cahaya sedikit pun yang masuk ke dalam ruangan. Hanya suara napas mereka yang terdengar samar dalam keheningan yang menyesakkan. Di tengah kesunyian, terdengar isak tangis lirih dari sisi ranjang. Suara itu terdengar begitu menyayat hati, seperti berasal dari seseorang yang tengah menanggung beban berat yang tak tertahankan. Dalam kegelapan itu, Lely kemudian mengungkapkan sesuatu yang membuat Roni merinding. Dengan suara bergetar, ia menyebut dirinya sebagai seorang wanita yang kotor. Yang lebih membuat bulu kuduk Roni berdiri, Lely mengaku tidak yakin bahwa sosok yang bersamanya dalam ritual tadi benar-benar manusia. Pikiran Roni seketika dipenuhi ketakutan. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, suara lirih Lely kembali terdengar, kali ini dengan permintaan yang tak terduga. Ia meminta agar Roni menemaninya malam itu dengan cara yang lebih intim. Roni membeku. Sejak awal, ia memang telah berusaha menjaga batas, mencoba bersikap profesional sebagai seorang tukang ojek yang hanya menjalankan pekerjaannya. Namun, situasi yang terjadi di hadapannya sekarang benar-benar mengguncang pertahanannya. Dalam kegelapan yang pekat, ia dapat merasakan tangan Lely mulai menjelajahi tubuhnya. Pikiran Roni berkecamuk. Di satu sisi, naluri kelelakiannya mulai terpengaruh oleh keadaan. Namun, di sisi lain, bulu kuduknya terus berdiri, seakan tubuhnya memberi peringatan akan sesuatu yang janggal. Bayangan kejadian di rumah Mbah Ribut kembali terlintas dalam benaknya, termasuk suara-suara aneh dan bayangan hitam yang sempat ia lihat. Semua terasa begitu ganjil, namun semuanya juga terjadi begitu cepat, seperti di luar kendali pikirannya. Di tengah gulitanya malam, tubuh mereka akhirnya terjerat dalam pergumulan yang terlarang. Roni tak lagi mampu membedakan antara dorongan nalurinya sendiri dengan sesuatu yang seolah menariknya ke dalam situasi ini. Hingga akhirnya, setelah semuanya usai, ia terbaring dengan tubuh yang basah oleh peluh. Namun, sesuatu yang tak diduganya kembali terjadi. Lely tiba-tiba meminta agar mereka segera berpakaian dan pulang saat itu juga. Roni masih terhuyung dalam sisa kenikmatan yang baru saja ia rasakan, tetapi permintaan Lely terlalu mendadak untuk bisa diabaikan. Tanpa banyak tanya, ia pun menurutinya. Mereka segera keluar dari kamar, dan sebelum pergi, Lely menemui pria pemilik penginapan, kemungkinan untuk menyelesaikan pembayaran. Setelah itu, ia mengulurkan sejumlah uang kepada Roni, jumlah yang sama seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Wajahnya tampak lelah, dan ia menegaskan agar Roni tidak mengajaknya berbicara sepanjang perjalanan pulang. Tanpa perlawanan, Roni menyalakan motornya dan mereka pun melaju menembus kesunyian malam. Begitu sampai di depan rumahnya, Lely segera turun. Suasana sekitar begitu sepi, hanya suara angin malam yang berhembus lembut,
menambah kesan mencekam pada dini hari itu. Sebelum Roni benar-benar pergi, Lely mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, disertai permintaan maaf atas apa yang telah terjadi di penginapan. Setibanya di rumah, Roni langsung masuk ke dalam kamarnya. Tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian yang baru saja dialaminya. Ia tidak tahu harus merasa sedih atau justru senang. Di satu sisi, ada kenikmatan luar biasa yang ia rasakan malam itu, meskipun semuanya terjadi begitu cepat. Namun, di sisi lain, ia sama sekali tidak menyangka bahwa keperjakaan yang selama ini dijaganya justru hilang dalam situasi seperti itu. Lebih dari itu, ia masih belum bisa mempercayai kenyataan bahwa seorang teman sekolahnya yang begitu cantik, seperti Lely, memintanya melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Semua peristiwa malam itu terasa bagai mimpi, namun bekasnya masih terasa begitu nyata. Setelah berusaha keras memejamkan mata, akhirnya Roni tertidur, meskipun pikirannya terus berkelana. Namun, tidurnya tidak berlangsung lama. Ia terbangun oleh teriakan ibunya dari dapur. Ketika melihat jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Dengan tubuh yang masih sedikit lemas, ia beranjak dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Seperti biasa, ia menghabiskan waktu di kandang belakang, bercengkerama dengan kambing-kambingnya. Setelah itu, ia pergi bersama ayahnya untuk mencari rumput di ladang belakang rumah. Siang harinya, Roni kembali ke pangkalan ojek dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan seperti beberapa hari terakhir. Namun, baru saja ia tiba di sana, sesuatu yang tak terduga kembali terjadi. Dari kejauhan, ia melihat Lely berjalan mendekat. Jantungnya berdegup lebih kencang. Perasaan malu langsung menyeruak dalam dirinya. Ia bahkan tak sanggup menatap wajah Lely, karena bayangan tentang apa yang terjadi di penginapan tadi malam masih begitu jelas dalam benaknya. Ada rasa bersalah, juga perasaan tak pantas yang menyelimutinya. Namun, sesuatu yang jauh lebih mengejutkan terjadi. Lely justru meminta maaf kepadanya. Perempuan itu mengatakan bahwa semalam ia terpaksa berangkat dengan tukang ojek lain karena sudah terlalu lama menunggu. Pikiran Roni langsung terguncang hebat. Mulutnya ternganga, tetapi tak satu pun kata bisa keluar. Tubuhnya membeku seketika. Hantaman kesadaran yang begitu kuat menyerangnya. Ia hanya bisa mengangguk tanpa suara, sementara dadanya terasa semakin sesak. Setelah Lely pergi, Roni tidak bisa lagi menahan diri. Ia segera memacu motornya pulang, lalu mengunci diri di dalam kamar. Tubuhnya bergetar hebat, dan tanpa sadar air matanya mulai mengalir. Ada ketakutan luar biasa yang tiba-tiba menyelimutinya. Pikirannya kembali melayang pada kejadian di rumah Mbah Ribut. Ia masih ingat jelas bagaimana ia melihat sekelebat bayangan hitam yang melintas di depannya, serta suara-suara aneh yang terdengar samar di antara desahan di bilik ritual. Semua itu terasa begitu nyata, dan kini, setelah mendengar ucapan Lely, ketakutannya semakin menjadi-jadi. Dengan tangan gemetar, ia buru-buru mengambil dompet dari dalam sakunya. Uang yang diberikan Lely tadi malam masih tersimpan di sana. Perlahan, ia membuka dompet itu, jantungnya berdegup kencang. Dan disitulah keajaiban yang tak bisa dijelaskan terjadi. Uang itu benar-benar ada. Jumlahnya persis seperti yang diberikan Lely tadi malam. Roni menarik napas panjang, namun dadanya masih terasa sesak. Matanya menerawang jauh. Kenangan tentang kenikmatan yang ia rasakan semalam kembali berputar di benaknya, bersamaan dengan rasa takut yang kini menguasai seluruh tubuhnya. Pikirannya terus berputar, berusaha mencari jawaban atas semua kejadian ini. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa semua ini adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan disitulah satu pertanyaan besar mulai menghantuinya. Siapa sebenarnya yang menghabiskan malam bersamanya? Apakah benar itu Lely? Ataukah ada sesuatu yang lain yang menyerupai sosoknya? Atau bahkan, mungkinkah Mbah Ribut dan Bobby tidak pernah benar-benar ada?